Shalom, bagaimana kehidupan rekan-rekan dan kabarnya di atas kapal? Saya memberkati semua yang bekerja di atas kapal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Kiranya Allah menyinari wajahnya atas kalian dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada rekan-rekan semuanya. Kiranya Tuhan mengangkat wajahnya atas rekan-rekan semua dan memberikan damai sejahtera, tentunya juga memberikan perlindungan kepada kalian. Amin. Hari ini saya ingin berbicara tentang tujuan sejati asli kehidupan ini. Setiap orang memiliki tujuan hidup sesuai keinginannya masing-masing. Tetapi banyak yang tidak mengerti dengan sungguh-sungguh apa tujuan sejati hidup yang harus kita jalani di dunia ini. Tanpa menyadari tujuan sejati kehidupan, banyak orang hanya mengejar tren, mengejar nilai-nilai dunia seperti ingin terkenal, ingin hebat, dihormati, menjadi kaya, atau juga hanya untuk bertahan hidup di dunia ini. Namun, meskipun seseorang telah menjadi kaya, jika ia tidak menemukan makna sejati hidup dan nilai sejati kehidupan, maka hidupnya tidak akan damai. Ia akan terus gelisah, tidak puas, tidak tenang, tidak nyaman, tidak mengalami kedamaian sejati dalam hidupnya. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajak kita memberikan perhatian kembali kepada pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya tujuan hidup manusia yang seutuhnya? Dalam kitab Kejadian tertulis bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ini menunjukkan bahwa antara Allah dengan manusia ada satu hubungan yang nyata, akrab, intim, dekat, dan sangat pribadi. Dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir dan Tuhan mulai membentuk satu bangsa, Tuhan menyatakan dengan sangat jelas apa yang harus dilakukan dalam relasi atau hubungan tersebut. Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Allah yang Maha Kuasa itu sangat ingin supaya ada hubungan sehingga dia berfirman kepada Musa untuk menyampaikan kepada orang Israel. Dikatakan demikian. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Bahkan bukan harta kesayangan saja, tetapi menjadi satu kesayangan di antara segala bangsa. Sebab seluruh bumi adalah milik Tuhan. Kamu akan menjadi bagianku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus bicara mengenai bangsa yang dikhususkan, diberikan perhatian besar, disayangi, dicintai, diberikan satu anugerah besar. Menjadi bangsa imam dan bangsa yang kudus berarti orang Israel dan kita juga hidup di dalam ketaatan pada firman Allah dan menjaga perjanjiannya itu. Yaitu apa? Yaitu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui penyembahan. Setiap manusia yang hidup memiliki tujuan yang sangat nyata, yaitu menyembah Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia harus dan sangat butuh untuk terhubung dengan Tuhan. Jika kita tidak menyembah Tuhan dalam hati kita dan dalam hidup kita, berarti kita tidak memiliki hubungan dengannya dan kita sedang kehilangan koneksi kita dengan Sang Pencipta alam semesta dan hidup kita. Sayangnya, ketika bangsa Israel telah tinggal di tanah Kanaan, mereka gagal menyembah Tuhan. Mereka tidak mentaati firman Tuhan. Mereka mengingkari perjanjian yang telah mereka buat sendiri dengan Tuhan. Akibatnya bangsa itu menjadi hancur. Bangsa itu tercerai-berai
keluarga mereka tercerai-berai. Mereka mengalami kesakitan yang luar biasa. Bahkan yang lebih sedihnya lagi, mereka dibawa sebagai tawanan oleh musuh keluar dari bangsa mereka. Namun di tengah keputusasaan itu, Tuhan sekali lagi menunjukkan kasih karunia-Nya. Ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Babel atau Babilonia, Ia mengingatkan mereka, kenapa sih mereka bisa gagal? Apa yang menjadi alasan mereka gagal dalam hidup ini? Dan Tuhan mengingatkan mereka bagaimana memulihkan hubungan dengan Tuhan. Dan apa yang harus mereka jalani, mereka hidupi, mereka lakukan dalam hidup mereka supaya hubungan dengan Allah kembali pulih. Sehingga mereka bisa menikmati berkat lepas berkat. Tuhan berfirman, bangsa yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan pujianku. Pernyataan ini berarti bahwa mereka akan menyembah hanya kepada Tuhan saja, hanya kepada Allah saja. Penyembahan yang tidak diberikan kepada dewa-dewa yang lain, tetapi hanya kepada Allah yang begitu mencintai dan mengasihi mereka. Karena melalui penyembahan, Tuhan sekali lagi menegaskan pentingnya satu hubungan, relasi, koneksi antara Allah dan manusia. Dalam Yesaya 43 ayat ke-21, tercatat alasan utama Tuhan membangkitkan kembali bangsa Israel dari pembuangan. Yaitu apa? Yaitu agar mereka menyembah Tuhan. Namun seperti yang kita ketahui, sepanjang sejarah umat manusia, hal yang paling tragis adalah kenyataan bahwa meskipun Tuhan berkali-kali terus-menerus mengundang manusia untuk comeback, kembali untuk menyembahnya. Tetapi yang paling menyedihkan dan itu yang menjadi tragis dalam dunia ini, manusia terus menolak panggilan itu. Penolakan itu memutuskan hubungan manusia dengan Allah dan membuat manusia kehilangan anugerahnya yang melimpah. Inilah tragedi terbesar yang dialami oleh manusia. Meskipun manusia bisa kaya, meskipun manusia memiliki rumah yang besar, meskipun manusia memiliki penghormatan yang terbesar, meskipun manusia sangat disegani, memiliki jabatan tinggi, mereka tidak memiliki damai sejati. Mereka tidak memiliki sukacita sejati. Bahkan dalam hebat kemakmuran manusia, ketika mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kasih dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, mereka tidak ada pengharapan. Tidak ada cara lain bagi manusia untuk memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Segala jalan telah tertutup. Tapi pada saat yang paling gelap itu, di mana jalan seakan-akan tertutup, Tuhan yang penuh belas kasihan memberikan satu-satunya jalan melalui Yesus Kristus. Haleluya. Sebagai kesempatan terakhir untuk manusia kembali kepada Allah. Supaya manusia menangis, bertobat, menyesal, bersyukur akan kasih Tuhan. Dan manusia bisa memulihkan hubungannya dengannya. Itu sebabnya Yohanes pasal yang ketiga 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya, tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan jika seseorang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan lihat-lihat ini yang luar biasa. Yang baru sudah datang. Bukan akan datang, tapi sudah datang. Itulah firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, ini kabar baik yang luar biasa bagi kita. Meskipun manusia tidak mentaati firman Tuhan, meskipun manusia menjauh dari Tuhan, meskipun manusia jauh dari ibadah, Tuhan tidak pernah membatalkan janji kasih-Nya kepada kita umat manusia. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencintai kita, mengasihi kita. Ada alasan yang sangat nyata mengapa kita harus memahami karya keselamatan Tuhan melalui Yesus Kristus. Yaitu apa? Yaitu karena Yesus memberikan kepada kita pelayanan pendamaian.
pendamaian antara kita dengan Allah. Yesus mengerjakannya. Apa maksudnya dari pelayanan perdamaian itu? Pendamaian itu berarti bahwa manusia dapat kembali dipulihkan. Catat baik-baik, pendamaian berarti bahwa manusia dapat kembali dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Dan cara satu-satunya untuk kembali dalam hubungan yang intim dengan Tuhan hanya satu jalannya, yaitu dengan menyembah kepadanya. Setiap orang telah menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Maka ciptaan yang baru itu membawa suatu misi untuk kita pergi. Dimanapun kita berada, ada satu misi. Khususnya teman-teman yang adalah para pelaut yang melintasi lautan dari ujung bumi ke ujung bumi, melintasi banyak negara. Saya percaya Tuhan memanggil kalian sebagai penyembah di atas kapal, sebagai misionaris, sebagai orang-orang yang membawakan kabar baik di tengah samudra. Di VOS ini kami menyiarkan ibadah setiap minggu. Jika Anda ingin menyembah Tuhan di atas kapal, kami siap membantu kapanpun. Kami juga menyediakan lebih daripada 50 rekaman khotbah di USB agar Anda bisa beribadah dimanapun Anda berada. Dan bila Anda menginginkan, kami akan mengirimkan kepada Anda. Ini sebagai bukti bahwa firman Tuhan, Injil Kristus tersebar dimanapun. Tuhan memanggil kita menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi seorang pelayar-pelayar, pelaut-pelaut yang membawakan kasih Kristus kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang berada di atas kapal, mari kita kembali menjadi penyembah Tuhan. Jika kita berdiri sebagai penyembah di kapal, Tuhan akan menyambut kita dengan begitu sumringah dan sukacita dan memberkati dengan limpah kepada kita semuanya. Saya berdoa dan kami semua berdoa bersama-sama agar berkat Tuhan menyinari kalian sebagai anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan dimanapun berada, khususnya di atas kapal. Itu sebabnya kuatkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memanggil kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, sejauh manapun Tuhan membawa kami, di kapal-kapal kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan kabar baik kepada orang lain. Kami akan terus membawa kasih Kristus kepada orang lain. Itu sebabnya Tuhan, penuhkan kami dengan kasih Kristus. Penuhkan kami dengan kebaikan Kristus. Sehingga kasih itu bisa kami bagikan kepada orang lain. Di dalam nama Yesus. Kami tidak ingin hidup sendiri lagi. Kami gak mau hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami bukan cari uang untuk dapat kaya, bukan hanya untuk membeli mobil, bukan untuk mendapat jabatan yang tinggi, bukan Tuhan. Tetapi ketika kami menjadi seorang pelayar, kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika ada orang yang lemah, kami terus menopang mereka. Dan itu bisa kami lakukan karena kami memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus, hubungan yang erat dengan Tuhan. Kami mengalami pendamaian di dalam Kristus. Kristus telah membuat hidup kami menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Amin.